Oke. Gimana saudara-saudara mendapatkan kelegaan dari Tuhan? Oke. Nah, saudara, ketika kita ini menjadi pribadi yang mengerti, tahu bagaimana cara kita menyembah Tuhan, maka saudara kita bukan hanya menjadi orang yang mengalami sebuah kelegaan, tapi mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum firman Tuhan, saya mau memastikan, saudara pakai bawa Alkitab enggak ya? Coba yang bawa Alkitab diangkat dulu. Ayo, hamba-hamba kekasih-kekasih Tuhan yang setia. Kalau ibadah bawa Alkitabnya ya. Oke, karena sebenarnya kita akan menguas sebuah perjanjian malam hari ini. Jadi kalau bawa Alkitabnya ditulis jam waktunya. Wah, karena enggak bawa Alkitabnya di save di handphone, enggak sah nanti. Karena disinilah tempat perjanjian antara Tuhan dan umat dan Tuhan. Ya. Jangan tidak setia. Saudara terkasih, saudara tadi perhatikan di setiap pujian kita malam hari ini. Saudara percayalah, kalau saya mimpin itu enggak ada di setting, mengalir aja pujian. Ya, jadi sesungguhnya saya enggak tahu isi kemasan di dalam ibadah ini nanti apa saya enggak ngerti. Cuma saya tahu satu hal. Nanti kita akan pengurapan ini untuk para bisnismen. Dan madu untuk mempelai, madu kemanisan. Ini dari Cirebon saudara ya, asli dari surga. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita ini tadi menyembah Tuhan, yang tadi saya katakan, mari ada satu kekuatan yang dimana itu manusia roh kita, manusia batinia kita, yang sebetulnya disitulah titik roh Tuhan itu sedang sedang bekerja lewat hidup kita. Jadi gini, ketika kalau orang dunia bilang itu meditasi, tapi kalau kita anak Tuhan itu seperti Yesus katakan, aku mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu artinya mengosongkan diri itu dia keluarin semua pikiran-pikiran yang jasmani, hati yang secara jasmani, dia keluarin semua sampah-sampahnya dengan cara bagaimana dia membuka hati. Dia menenangkan diri, dia membuka hati, saudara, dan membiarkan semua itu berlalu. Karena gini, saya tanya, kalau kita ngelawan pikiran, semakin jadi apa semakin berhenti? Semakin jadi. Pikiran jangan dilawan. Hati juga saudara. Semakin kita tenang-tenangkan, semakin betul enggak saudara? Nah bagaimana cara kita bisa mengontrol semua itu? Itulah yang dikatakan mata batin. Saudara, di mana secara ini dikatakan hati nurani. Percayalah, hati nurani itu sebetulnya tempat yang bersih, tempat yang kudus, karena disitulah Tuhan lewat Roh Kudusnya selalu bermanifestasi, selalu menyatakan sesuatu yang ilahi. Nah bagaimana cara yang kita bisa mengontrol pikiran atau hati kita? Seperti tadi saya katakan, pada saat kita menyembah, ya kita ini menenangkan hati kita. Caranya bagaimana kita menenangkan? Saudara, membuka hati. Membuka hati dan biarkan saja pikiran hati ini bergejolak seperti apa. Ketika kita menang, kita belajar pelan-pelan melihat yang di pikiran. Pikiranku ini sedang mikirkan apa. Coba saya minta saudara sekarang praktek. Coba tutup mata dulu semua. Kita praktek ya. Saya ajarin cara saudara bagaimana mengontrol pikiran saudara. Tenangkan. Terus sekarang sudah tutup mata, hatimu berkata gini, tenanglah hatiku. Ya, tenanglah hatiku, pelan-pelan, enggak apa-apa saudara. Ya, musik bisa bantu untuk menenangkan jiwa. Ya, tidak perlu diberhentikan, tapi ditenangkan. Nah, kalau sudah mulai merasa tenang, sekarang di hatimu yang paling dalam, lihat pikiranmu.
pikiranmu yang sedang memikirkan banyak hal, pikiranmu yang sedang jalan-jalan. Yuk, yang sudah mulai bisa melihat pikirannya, angkat tangan saja. Ya, oke. Yang lain nggak apa-apa, terus berusaha. Lihat pikiranmu. Yang sudah bisa mulai melihat pikirannya, angkat tangan. Oke, ya bagus. Sekarang biarkan pikiranmu itu dan hembuskan sesuatu yang ilahi, yaitu roh kebenaran. Hembuskan saja tanpa kau mengerti. Hembuskan dengan nafasmu. Ya, pelan-pelan. Kalau sudah, sekarang saudara ganti melihat yang di hatimu. Gejolaknya, letupan-letupannya. Kau lihat saja bagaimana hatimu bergejolak. Ingat, ada mata batin yang bisa mengontrol pikiran dan hati kita. Karena kita orang-orang percaya, disitulah tempat Roh Kudus berdaulat, bahkan bermanifestasi. Kalau sudah bisa melihat hatimu yang sedang galau, sedang apa, biarkan saja. Yang sudah bisa melihat hatinya, coba angkat tangan. Oke, bagus. Sekarang semua buka mata. Kenapa saya membuat saudara belajar akan ini? Karena seringkali banyak orang itu menyembah Tuhan, tapi sebetulnya peperangan di pikirannya, peperangan di hatinya, betul enggak? Sehingga dia tidak bisa menangkap yang namanya kuasa perkataan. Dan itu yang seringkali dicuri oleh iblis. Dan saudara jangan biarkan itu terus berlarut. Karena apa? Iblis itu tahu kalau konsentrasi pikiran kita pecah, berantakan, hati kita berantakan, mulut kita nggak punya kuasa. Iblis sedang menjebaknya di situ. Nah, makanya mulai malam hari ini benahi cara engkau menyembah Tuhan. Ya. Karena gini, ketika mulutmu itu menyembah Tuhan, di jiwamu mensupport apa yang kamu katakan, dan kau berusaha melihat, mengimajinasikan di pikiranmu, disitulah kekuatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu, dan disitulah ledakan terjadi, surga menyentuh bumi. Saudara, yang saya tadi katakan bagaimana cara kita mengontrol pikiran. Sekali lagi pelan-pelan, beberapa sudah bisa berhasil, tapi nanti di rumah belajar lagi. Ya, kenapa saudara? Ini penting sekali. Yang dikatakan tenanglah jiwaku, itu tenang bukan kondisinya semua baik-baik. Kita itu tenang, dikatakan tenang itu ketika kita sedang menghadapi badai. Di tengah badai itu kita bisa tenang. Justru di tengah badai ketika kita tenang, disitulah kita bisa melihat manifestasi Tuhan terjadi. Dan kita sebagai anak Tuhan harus ngalamin itu. Bahkan Tuhan tuh mengajarin kita saudara, lewat Kejadian 1, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana Tuhan menghembuskan yang mati menjadi hidup. Dan kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Artinya kita bisa mewarisi yang ilahi untuk apa? Menguasai dunia ini. Nah saudara, salah satunya adalah kita harus belajar bisa mengontrol pikiran kita. Karena orang yang bisa mengontrol pikirannya pasti orang-orang yang bisa mengalami kemenangan. Dan orang tidak bisa tertipu dengan jebakan apapun yang iblis suntikkan dalam jiwa kita. Sekali lagi cara bagaimana kita menenangkan pikiran kita, hati kita yang paling dalam ini tenang. Tenang setenang-tenangnya. Walaupun ini masih banyak lah ya, biarkan saja. Jangan ditolak tapi diterima. Semakin kau tolak semakin dia, wah. Semakin kau menerima dia semakin teduh. Nah itu caranya. Jadi pikiran seperti apapun biarin aja
berlalu biarin sampai lama-lama sampahnya kebuang dan kebuang. Itu seperti angin yang dihembus, berembus, keluar, keluar, keluar. Jadi caranya jangan ditolak pikirannya. Biarkan saja, tapi ada mata batin yang mengontrol, yaitu Roh Kudus di dalam kita. Yang mengantisipasi. Kita bukan menerima dia, tapi membiarkan dia beracara sampai dia keluarin semuanya, saudara. Dan setelah itu nanti habis, baru yang bersih saudara terima. Ketika yang bersih saudara terima, disitulah mulai masukkan yang ilahi, pikiran Kristus. Aku percaya Tuhan pasti menolongku. Begitu ini kosong saudara, sampahnya keluar, langsung tancapkan sesuatu yang ilahi. Tuhan pasti menolongku. Sementara di jiwa masih belum selesai, enggak apa-apa. Mulai tanamkan di sini. Bahkan perlu deklarasikan dengan pujian. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Terus suntikan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Nah, ketika engkau suntikan dengan setiap perkataan yang positif lewat mulutmu yang lepas tadi, dorong jiwamu dengan kekuatan yang double, yang sekuat-kuatnya, maka nanti jiwa yang rapuh, jiwa yang letih, jiwa yang berantakan, tiba-tiba mengikuti apa yang diperkatakan mulutmu. Paham di sini ya? Jadi gini, ketika pikiran sudah mulai bersih, suntikan yang ilahi, suntikan yang positif, pasti nanti ada rema. Pasti 100% pasti ada rema pujian atau firman atau apapun. Pasti, karena apa? Begitu pikiran sudah bersih, hikmat Tuhan itu pasti datang di pikiran kita. Karena apa? Yang bermanifestasi itu Roh Kudus di dalam batin kita. Roh Kudus ini akan memanifestasikan rohnya, mendorong sehingga apa? Terjadilah rema. Seperti tadi, begitu bersih langsung tancapkan. Tuhan selalu menolongku. Matamu jadikan satu dengan apa yang kau katakan. Karena mata ini juga harus disatukan saudara ya. Supaya dia mendorong apa yang di pikiran kita. Sehelai di rambutku, dorong dengan roh. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terus dorong di rohmu, di jiwamu, dorong sampai keluar. Tuhan selalu menolongku. Terus sampai di pikiran mulai diciptakan. Terus ciptakan di alam pikiranmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sampai di sini saudara paham? Nanti di rumah belajar lebih lagi. Ya. Begitu nanti saudara di pikiran saudara sudah mulai masuk bisa menerima yang ilahi. Nah, tinggal saudara dorong. Jadi dorong ini gini saudara. Nafas di perutmu itu harus kau alirkan sampai dia keluar. Kenapa nafas di perut saudara? Di ulu hati ini. Karena disinilah alam bawah sadar kita yang harus didobrak, dijebol. Supaya apa? Semua sampah-sampahnya secara otomatis kalau roh itu mendorong keluar, maka semua yang tidak ilahi akan juga keluar sampahnya. Itu caranya menghancurkan semua memori-memori di bawah alam sadar kita.
Makanya saudara, kita tuh harus rajin menyembah Tuhan. Karena dengan cara menyembah itu cara yang paling simpel, paling mudah untuk meluarkan semua ya bawah alam sadar kita yang penuh dengan sampah, ikatan-ikatan, robakan, semua belenggu, bahkan kutuk-kutuk, saudara. Orang yang rajin menyembah, dia akan mudah dibebaskan. Ya, mau praktek lagi? Oke ya. Yuk semua kembali fokus dengan Tuhan. Saudara pasti bisa. Jangan putus asa ya, nggak apa-apa. Yang belum bisa juga jangan putus asa. Yuk, saudara boleh tutup mata. Yang di online juga boleh belajar ya. Terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Maaf, gini. Gini, jangan langsung nyanyi. Saudara diam dulu, yang masih merasa saya masih butuh konsentrasi, diam aja dulu gak apa-apa. Diam dulu ya, dengerin aja apa yang saudara dengar lewat pujian ini. Ketika saudara mulai mendengar, terus buka hatimu lebar-lebar. Terus kalau sudah lapang, sudah tenang, terus mulai belajar lihat pikiranmu. Lihat pikiranmu, dia melayang kemana, biarkan dia dengan sangat leluasa. Tapi ingat, start di hatimu menjaga damai sejahtera Tuhan. Menjaga ketenangan. Ya, sampai nanti pikiran ini sudah semua kosong dengan hal-hal yang kotor, dengan hal-hal negatif. Karena apa? Ada desahan, ada satu dorongan, kekuatan Roh Kudus yang membersihkan naik ke atas. Karena apa? Karena kita tidak menghalangi pikiran ini berjalan. Biarkan, terima saja. Ya, ingat sesuatu yang dilawan malah jadi bumerang. Biarkan saja sampai dia terbuang semua. Begitu bersih, langsung saudara ambil satu kekuatan, ikut menyembah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Nah, sekali lagi, intonasi di mulut kita ini juga menentukan kuasa. Jadi kalau saudara nyanyi jangan gini, di saat ku tak berdaya, enggak ada kekuatan. Ya, jadi A, I, O harus jelas, intonasi harus jelas. Kenapa? Supaya ketika saudara dengan gema yang jelas, telingamu mendengar, imanmu bangkit. Jadi telingamu harus dengar yang jelas. Jangan yang remeng-remeng, jangan yang gak jelas. Nyanyinya yang jelas, yang tegas, supaya telingamu dengar, maka rohmu, imanmu bangkit, mendobrak semua yang bukan daripada Tuhan. Amin. Ya, oke. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Terus tenangkan pikiranmu. Terus tenangkan pikiranmu. Mujizat itu nyata. Dan ketika kau sudah menembus di pikiranmu dan membiarkan sampah itu sampai bersih, ketika sudah bersih, mulailah mulutmu menyembah Tuhan dengan intonasi yang jelas dan alirkan kekuatan rohmu, kekuatan nafasmu untuk mendorong penyembahanmu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sambil tutup mata, saudara siapa yang sudah bisa mengenali pikirannya? Angkat tanganmu. Dan kalau sudah, saudara sambil menyanyikan ini, belajar menciptakan apa yang menjadi kerinduanmu. Kira-kira mujizat apa yang kau inginkan? Masukkan ke imajinasi rohmu, di pikiranmu, di bawah alam sadarmu. Belajar menciptakan apa yang menjadi kerinduanmu, imanmu. Dan ketika itu nanti menyatu, ada satu kekuatan di hatimu tiba-tiba. Tiba-tiba dorongan iman itu semakin membuat engkau melihat yang supranatural. Saudara, jangan biarkan iblis itu mengintimidasi engkau. Percaya saja, tenangkan hatimu, enggak apa-apa saudara, pasti bisa. Oke. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terus kumpulkan di pikiranmu. Kumpulkan di pikiranmu mujizat itu. Dorong dari jiwamu. Dorong dari rohmu yang kuat. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terus pujikan sekali lagi. Di saat ku tak berdaya. Terus imajinasikan di pikiranmu. Mimpi harus menjadi nyata. Mujizat itu nyata, bukan karena kuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, terus tanamkan di pikiranmu. Mujizat itu tanamkan di pikiranmu dengan kuat. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Oke. Yuk semua buka mata. Yang sudah bisa melihat dengan mata roh, coba angkat tangan. Oke. Nah, saudara, sebetulnya itulah dimensi roh. Saudara dan saya adalah ciptaan yang diberikan otoritas untuk menciptakan. Asal semua sejalan dengan firman dan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saudara terus terbiasa dengan dimensi roh, engkau akan jadi orang yang menikmati Tuhan di segala musim. Dan engkau enggak akan jadi orang yang, maaf ya, cuma nyembah di pelataran enggak jelas. Bahkan kau bisa menikmati roh Tuhan.
Kau bisa menikmati dimensi surga itu menyentuh bumi, benar-benar surga itu menjadi realita dalam setiap penyembahanmu. Makanya saudara terkasih, sekali lagi gaya hidup menyembah Tuhan itu harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka dalam Mazmur 118. Ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya begini saudara. Setiap penyembahan kita, setiap pujian kita itu harus jelas. Semua yang kita lepaskan, yang kita persembahkan itu semuanya adalah unsur-unsurnya adalah dasarnya adalah untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Kalau semua dasarnya jelas, maka saudara kita datang di dalam nama Tuhan. Artinya datangnya kita itu bukan motivasi-motivasi yang lain. Tapi kita datang karena Tuhan. Kita datang karena merindukan Tuhan. Kita datang karena menginginkan Tuhan. Apapun tentang Tuhan. Maka kedatanganmu itu akan menjadi berkat buat hidupmu. Nah saudara terkasih, datang kepada Tuhan bukan karena kewajiban, bukan karena sesuatu yang dipaksakan, bukan karena suatu kebiasaan, tapi datang karena kau menginginkan Tuhan. Dan ketika kau menginginkan Tuhan, pasti kau diberkati. Ya, saudara, nanti kita akan belajar masuk ke dimensi yang dimana penyembahan keintiman. Sebelum kita masuk nanti dalam pengurapan madu anggur keintiman. Juga nanti saudara yang sebagai bisnismen, ya percayalah, sebetulnya saya juga enggak terpikir saudara, tapi baru tadi jam 3 sore, tiba-tiba Tuhan bilang bawa itu ke gereja dan bikin materai. Dan saya percaya tadi dari pujian pertama sampai di pertengahan, di awal itu seperti itulah keadaan kita. Pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan. Problem-problem yang sedang kita lewati, tekanan demi tekanan. Tapi kita tidak berhenti untuk berharap dan percaya pada Tuhan. Dan ujungnya, saudara, ketika kita punya reaksi hati yang benar, ujungnya Tuhan untuk kasih kita kemenangan. Dan yang kedua tadi ini kita belajar bagaimana kita mengerti dimensi roh di dalam penyembahan. Supaya kita belajar bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol hati kita, dan sehingga apa yang kita lepaskan dengan kuasa pujian itu terjadi secara nyata dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, enggak lagi kita peperangan dengan pikiran kita. Enggak lagi kita peperangan dengan hati kita. Tapi pikiran dan hati kita sudah menyatu dengan pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana penyembahan seseorang yang intim dengan Tuhan. Oke, malam hari ini kita perlu kita momennya belajar ya, supaya nanti dipraktekkan di rumah. Yuk siapkan hatimu,